Orang kan selalu berpikir bahwa masa PPKM dia tidak bisa hidup, bahkan menggantungkan hidupnya pada orang lain. Nah, ini seorang wanita, tapi dia berani keluar dari zona nyamannya, berusaha, dan sekarang ini kan pandemik ya, maksudnya nobody knows ya ini terjadi, maksudnya tiba-tiba aja kan. Awalnya hobi bikin kue itu. dibuka dulu tuh kayak spons tuh ya, tuh hap, hop, tongengkeun heula. Enak euy, enak asli. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Nah, lagi kemana kita? Kita hari ini mengunjungi teman saya, seorang wanita keren. Jadi ini saya akan berkunjung ke dia. Ini menceritakan bahwa di masa-masa sulit PPKM yang lebih ya, orang kan selalu berpikir bahwa masa PPKM dia tidak bisa hidup, bahkan menggantungkan hidupnya pada orang lain. Nah, ini seorang wanita, tapi dia berani keluar dari zona nyamannya, berusaha, dan sekarang membuat kue. Tapi kuenya itu unik. Saya udah nyoba, enak, dan yuk kita kemon. Ini tema menceritakan the power of kepepet. Kekuatannya kepepet. Harus gimana jadi manusia ya? Masa kita kalah sama kaum wanita? Oh, siap. Ya, kita berkunjung. Nah, kita ketemu sama si Non. Inilah Non Molis. Halo Mon, apa kabar Mon? Baik. Halo. Masuk. Nah, ini temen gua. Yuk kita ngobrol. Siap. Ini wanita super. Akan menceritakan soal the power of kepepet. Belajar. Masih belajar. Yuk. Iya. Kemana? 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 Ya, oh ya, ini yuk kita lihat. Kenalin teman saya, Molisa. Halo semua. Nah, Molisa ini di masa PPKM yang 2,5 tahun ini kan banyak ya Mon ya, perubahan dari lo ada bisnis sampai mendadak dipaksa tutup kan. Iya. Nah, tapi lo kan bisa berkarya, bahkan bikin UMKM kecil-kecilan sendiri. Iya, kecil-kecilan. Bisa sedikit cerita nggak Mon, kenapa lo bisa sampai jadi bikin kue yang enak ini? Ceritanya dari pas yang usaha saya yang pengen tutup ya. Mm-hmm. Ya kan, saya sebenarnya tuh kerjaan aslinya tuh saya ini konsultan spa sama outsourcing. Saya kerjasama dengan hotel, dengan golf untuk mengisi operational spa mereka. Gitu. Nah, setelah itu ini kan pandemik ya, maksudnya nobody knows ya ini terjadi, maksudnya tiba-tiba aja kan. Jadi otomatis ya usaha kita terimbas banget ya, tutup salon, spa itu pas semuanya tutup gitu. Dan sampai saat ini tuh belum buka gitu. Udah 2 tahun lebih loh, udah 2 tahun lebih. Nah setelah itu kan sebenarnya juga ya buat saya juga kan terimbas, dan itu juga ya masa sulit lah ya untuk saya ya. Tapi ya saya awal bikin kue karena saya awalnya hobi bikin kue itu. Mulai awal tuh bisanya cuma bikin bolu kukus doang. Terus sampai Gitu, sekarang bikin macam-macam ya Mon? bikin macam-macam, bikin kue kering, bikin cake juga macam-macam gitu. Itu sebenarnya pintarnya dari customer. Thanks juga buat teman-teman yang banyak support ya. Teman-teman saya tuh banyak yang support juga, beliin, minta sesuatu yang saya belum bisa, kadang-kadang dari situ belajar. Gitu. Jadi ya karena iya the power of kepepet ya. The power of kepepet. Iya, jadinya potensi kita tuh muncul ya, setiap orang juga pasti seperti itu ya. Kalau misalnya dalam kondisi yang kepaksa itu, tapi asal kita mau berusaha, berjuang, asal kita mau tekun tuh pasti bisa lah. Pasti setiap orang tuh punya talenta. Dan saya bersyukur banget Tuhan kasih talenta ini. Kalau nggak kebayang deh. Kan kadang-kadang orang malah kalau kepepet kan biasa banyaknya orang tuh malah nyalahin ke segala hal ya Mon. Nah, Iya. tapi kalau gue dilihat di lu, makanya kenapa gue berkunjung juga, karena gue tahu lu dari dulu tuh
hidup juga banyak di KPP-nya. Iya, jadi gitu ya. Jadi kan kerja dulu. Nah, tapi lu di Berjuang. KPP itu berjuang tuh nggak henti sampai tiap kali struggle, ada kesusahan, lu pasti bisa cari jalan yang terbaik. Gimana caranya? Iya, yang penting jangan berhenti berusaha ya. Berusaha. Nah, Dan jangan berhenti berusaha, jangan putus asa. Putus asa mungkin tiap orang ada gitu ya, tapi kan harus cepat bangkit lah. Gitu. Adalah setiap orang kan pasti ada sisi-sisi ya, saat down tuh pasti ada gitu ya, kaget misalnya kayak pandemi ini kaget. Tapi ya harus cepat move on lah gitu. Ya satu lagi juga ya emang berkat Tuhan juga sih ya. Emang harus banyak doa juga. Emang doa dan berusaha itu benar banget orang tabora. nah, dengerin nih, ini keluar dari wanita nih ya. Bagi saya juga sebuah pelajaran bahwa di luar sana banyak ya saya biasanya ngobrol tuh pasti saya cari orang-orang kenal dekat yang saya tahu perjuangannya kayak apa. Makanya kan temanya gua punya YouTube kan, sombong itu boleh bagi yang terbukti dan bisa membuktikan. Nah, beliau tuh salah satu pilihan saya karena terbukti. Thank you banget, masih belajar sih, masih survive, masih berjuang. Nah, Mon, biar nggak panjang-panjang. Ada apa aja? Dicoba ya. Ini tuh salah satunya ini saya bikin ini chiffon cheese ya, chiffon cheese gitu. Ini banyak yang suka juga sih. Tapi selera ya. Mau dicoba silakan. Mau. Nah. Ya. Coba di-review dulu dong. Gua mau nge-review, tapi ingat ya kalian ya, dia mah nggak endorse gua, karena Bos Sugi bohong kalau dibayar, tapi dia nggak mungkin kuat bayar gua, jadi gua bakal ngomong jujur, ingat ya. Gua nggak di-endorse lo, enak aja ya, gua akan beli. Iya, ini saya nggak sanggup kalau sudah bayar bos. Enak gua jujur. Coba. Lihatin dulu sini. Ya. Gimana teksturnya gitu? Ini teksturnya ya, apa ngembang ya ini teh ya? Iya, ngembang puffy. apa? Puffy namanya. Maaf bahasa Inggris saya pas-pasan. Nah, tuh kejunya ini teh kering sama murudul tapi sedikit nempel-nempel masih ada basah-basah ya. Gua mah jago karena makanan mah. Makanya ya. Nih. Kayak spon Dibuka ya. dulu tuh kayak spons tuh ya. Lihat tuh. Tuh ya. Nah, cara makan ya. Jangan dijilat, tapi langsung hap. Oh. Katanya Pi kalau makan yang kayak gini suka seret di tenggorokan, ini gimana Pi coba? Itu boro-boro seret ente ya mah. Nah, ini lembab banget. Itu lembab ya. Enak mon. Kalau di sanggungan gimana Pi? Bedakan antara roti, kue, jeung sangu ya. Enak ya? Bener enak ya? Itu rasanya gimana Pi rasanya? Rasanya dia, nah lu ini boleh nanya nggak? Iya. Kan kalau orang biasa kue, orang tuh biasanya supaya sama, dia ada tekstur yang namanya gula, dibanyakin aja. Kalau ini pas ya lu tuh hasil dari beberapa masukan dari customer atau apa? Biasanya kalau bikin kue itu dari resep awal ya, itu kita harus trial. Trial dulu. Jadi enggak persis resipi yang asli gitu loh. Kadang-kadang kita rubah gulanya, dikurangin biar nggak terlalu manis gitu loh. Nanti dikasih apa sendiri, itu kan hasil explore. Iya. Jadi ini dengan katanya lu nge-branding merek sendiri dong. Iya. Dengerin. Iya, jadi saya manggang ini sama hati. Dikirain sama itu, dikirain sama apa? Sama api yang benar mah. Bukan mati, api, oi. Hati. Sama hati, ya. Dan ini mau coba ya ini. Ini yang Coba. Ini yang ini nih cake mocha jadul, saya pakai Wisman juga. Ini juga semuanya yang bahan-bahan yang saya pakai tuh semuanya bahan premium dan nggak pakai pengawet. Oh gitu. Iya, jadi kan peduli hidup sehat juga. sorry man, motong ayam man. Motong aja ya. Bentar saya habis sarung tangan dulu ya. Jadi gimana Pi rasanya? Jadi mah bener sumpah enak. Enak puffy. Ada apa aja dilihatin dulu di sini. Ini yang mana? Kalau ini mah kue bolu Yang gua yang pernah gua nggak tahu yang gua pernah nyobain yang sebelum kesini tuh gua nyobain yang itu yang bolu itu. Oh, emang enak. Makanya gua pikir, terus gua lihat kan dia punya bakery, kuenya unik-unik. Dan terus gua tahu perjalanan dia waktu mudanya kayak apa sampai sekarang.
Gua tahu dia tuh seorang pelintas pejuang, walaupun wanita mandiri kan itu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang patah semangat. Siapa tahu, mungkin nanti siapa yang mau ngobrol juga langsung sama dia juga boleh. Memang orangnya nggak banyak ngomong, tapi karena saya lihat dia sebagai pelaku, melakukan segala hal tuh serius, sendiri, individual, dia sampai sekarang masih bisa bertahan gitu. Jadi kita ini mau potong yang mocha cake. Oh ini mocha cake ya? Iya, mocha. Ini banyak, ini salah satu, ya maksudnya best seller sih, selain kue kering, nastar juga best seller gitu. Ini banyak yang suka juga sih sama kue ini. Gitu, termasuk saya, karena saya sebenarnya ya bikin kue ini karena saya suka kue mocha. Dulu saya pernah dikasih sama teman saya, dia belinya di Menteng. Dia terkenal juga tuh di Menteng. Tapi nyari di sini kayaknya nggak ada yang sama rasanya. Jadi ya udah saya bikin sendiri. Akhirnya sama gitu. Akhirnya ya yang pasti itu seleranya selera saya. Yang saya suka. Jadi karena saya nggak terlalu nggak suka yang terlalu manis. Coba ini Bos Sugi dicoba. Thank you ya. Sebelumnya teng ya. Lihat dulu di komposisi bentuk. Anjir. Tukang kain Bos Sugi tahu lah komposisi ya. Dia ada krimnya. Ini coklatnya. Bentuk indah. Dipotong dia nggak crumble apa ya? Pecah-pecah nggak. Ini jadi masih padat. Iya, ya. ini padat. Padat. Tapi dia ini halus. Halus ya. Yuk, mau diapain? Cakepan gua atau kue? Mau diapain? Mau dimakan. Tenang aduh. Siap. Silakan coba. Gua terasa sayang nih bentuknya bagus. Gua coba yang mana ya? Silakan dicoba. Nah, kalau gua biasa kue itu makan kue itu harus bagi 3 rasa. Potong. Nah, jadi rasa itu ada rasa tengah, ada rasa pinggir sama kanan. Cara makan kue tau gak? Nah kalau ini sekarang kita mulai dari mana? Tengah Dulu. Kok buat lu tahu sih? Enggak, kan kalau di tengah biasanya lebih itu. lebih Ini yang tebal tengah ya. Tengah. Nih, ini coklatnya banyak ya? Ini coklatnya emang Itu krimnya ada krimnya juga kan? ada krimnya. Itu ya. Ya. Krimnya. Masukinnya. Enak sih. Waduh. Gimana? Mocha itu ya, Pia? Oh, lagi dirasain. Lagi ngerasain, lagi analisa. Pi, jangan tidur. Ini pakai ram ya. Enak sih. Enak sih. Aji, ramnya kerasa Iya. Ram kan mahal. Jadi udah tahu Pi, nanti kalau ada acara-acara di rumah atau gimana udah tahu ya beli kemana ya. Wah lu nggak pelit pakai bahan loh. Enggak. Ini hasil loh. Ram ini mahal loh. Emang? Dia nggak pelit. Enggak pelit biar orang puas. Biar happy customer. Bener asik, enak loh. Coba. Lagi Udah ya? lagi. Pastiin lagi. Oh, takutnya ini kan sayang kan. Kita kan Sekarang boleh rasa pinggir ya sekarang. Rasa pinggir ujung sebelah sana. Cara makannya mau pakai cara sama, cara beda? Beda. Dari sini. Kalau makannya ya, gua kasih tahu ya. Kan dia ada bubuk-bubuk coklatnya, ya. Jadi makannya jangan mulai dari ujung sini. Mulainya dari bawah sini. Jadi pas masuk mulut sini dulu ya. Dia nggak kerasa. Jadi pas di ujung gigi nih, si coklat-coklatnya ininya kena Nempel ya. nempel. Nah, dia orangnya ke depan. Lebih enak loh. Cobain lo orang. Cara makan kuenya manis nih. Oke. Jadi nggak boleh langsung dari atas sini. Tonggengkeun heula. Oh. Nah, dibalik dulu. Di belakangnya ya. Contohin bisa salah. Ini hasil UMKM ya, Pi ya? Keren ya? UMKM. Hebat. Iya, hasil UMKM. Teman-teman banyak yang nggak nyangka lu bisa bikin kue. Iya. Oh, gue sih udah tahu lu memang bakat sih. Iya. Dia dulu suka bikin cuman buat iseng kan dulu. Iya, iseng bikin bolu kukus dulu. Sebenarnya belajar kue tuh dari SD, senang gitu. Pertama bikin kue ya,
aku bikin kue bolu dari resep yang buku PKK itu SD. Gua tenang kagak hancur tuh kuenya. Saking mantapnya waktu SD. Nah, ya lama-lama ya emang karena hobi ya, seneng belajar terus gitu. Ini kan membuktikan bahwa hobi kalau diseriusin bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih baik ya Mon. Iya, semuanya sih, semua bidang kalau diseriusin tekun ya, bisa menjadi sesuatu yang lebih apa ya, bernilai tinggi, bernilai tinggi gitu ya. Semua bidang sih. Dan paling happy itu kalau misalnya jalaninnya karena itu hobi gitu. Buat teman-teman yang mau coba produknya Molly Bakery boleh langsung pesan di IG Molly Bakery atau di melalui WhatsApp 0821 1636 7880. Thank you. Ya Mon, thank you nih. Kayaknya mah abis ini gue mendingan kita tutup, gue pengen makan gue. Tapi sebelumnya Mon, thank you banget. Nah, lu ada, kan gue udah ngomong kalau mau pesan langsung kontak ke IG sama telepon lu ya, nggak apa-apa, gue tulis di Nggak apa-apa. di ini. Nah, terus lu ada pesan nggak untuk penonton gue apapun? Iya. Atau mau difokusin kaum wanita di luar sana? Iya, kaum wanita terutama ya. Dan ya buat istilahnya jadi cewek juga gimana ya, harus bisa mandiri lah, jangan ngandelin, walaupun yang udah misalnya udah menikah, udah married gitu ya, jangan ngandelin juga, maksudnya kita tetap jadi cewek tuh harus bisa mandiri, bisa berkarir, bisa cari duit sendiri tuh lebih apa ya, mungkin si suaminya juga lebih happy, lebih proud ya. Nah Mon, Ya. ngomongin soal spa nih, di kita tuh spa tuh kadang-kadang tuh stigmanya tuh negatif. Nah, sebenarnya kan nggak begitu, bener nggak Mon? Nah, biar semua penonton gue juga tahu sebenarnya stigmanya spa, yang aslinya spa tuh kayak apa? Kan sebenarnya ada untuk kesehatan, untuk apa Iya. kan? Jadi sebenarnya spa itu ya emang mostly terus terang sih di Indonesia, mostly di Jawa Barat ya, konotasinya tuh karena kayaknya bad image gitu loh ya, spa itu ya. Sebenarnya kalau dilihat ya, kalau saya lihat dari di luar itu spa itu tuh bidangnya udah bisa masuk klinik kamar rumah sakit loh. Klinik Si kamar rumah terapisnya. sakit. Iya. Dan itu mahal sekali kalau di luar negeri itu terapis yang mau bekerja di klinik rumah sakit, mereka tuh harus ikut kayak kuliahnya dulu. Itu tuh mahal, bayarnya nggak murah. Dan aku juga pernah survei ke Bali buat belajar massage, itu tuh nggak murah belajar massage, 50 juta cuy belajar massage doang. Jadi saya di sini sebenarnya merintis bisnis spa itu emang ya ingin membantu para terapis ya, maksudnya untuk terapis tuh bisa mempunyai knowledge gitu loh, yang supaya image yang negatif itu ya gimana, emang gak gampang ya untuk menghilangkan image itu, tapi seenggaknya terapis tuh bisa belajar lah apa yang bisa, sebagian kecil apa yang saya bisa ajarin sama mereka, saya ajarin sama mereka. Terapis itu harus berpengetahuan gitu loh, massage tuh juga harus belajar, asal-asalan, tuh spa tuh apa, knowledge mengenai kesehatan juga mereka harus tahu. Kadang-kadang saya panggil trainer buat ajarin mereka sedikit manajemen atau marketing atau attitude, dan saya juga kadang-kadang panggil ustadz atau apa buat kasih pengajian sama mereka gitu, ceramah. Ya supaya membina mereka juga, bukan apa ya, rohani mereka juga dibina juga. Jadi mereka tuh lebih ada takut ketika menjalankan pekerjaan itu benar gitu loh, nggak yang aneh-aneh. Kadang-kadang kan susah ya, godaan duit tuh kadang-kadang emang siapa sih lebih gede ya. Tapi dengan kalau kita membina seseorang, saya sebenarnya hanya membantu aja sih kayak gini, supaya mereka tahu gitu loh. Sebenarnya mereka tuh kalau berprestasi dalam dunia spa ya, kalau kerja di luar negeri tuh penghasilannya tuh nggak kalah sama yang istilahnya S1 di sini loh. Gitu. Emang gede penghasilannya. Dan istilahnya bisa jadi pengajar atau apa tuh nggak murah, bayar untuk trainer spa tuh nggak murah, mahal. Tuh bahkan di Bali tuh ada sekolahnya sampai D3, sampai S1 untuk yang spa itu. Gitu. Jadi emang karena mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, jadi nganggapnya tuh remeh banget kerjaan ini gitu loh. Nah sebenarnya mereka bisa mendalami pekerjaan ini kalau emang mereka sungguh-sungguh juga, posisinya tuh emang nggak kalah sama yang S1 juga gitu. Dengan kata lain, segala sesuatu itu di hidup coba diteliti
ditelaah, bukan hanya dengar kabar saja langsung menghakimi. Itu Iya. jadi manusia. Ya udah, thank you bro ini mohon ya. Ya udah, Bos Sugi mau pamit dulu undur diri. Jangan lupa moto saya, sombong itu wajib bagi yang terbukti dan bisa membuktikan. Hari ini teman saya Monis sudah membuktikannya. Thank you, Mon. Thank you juga. Bos Sugi, salam tukang kain.